Hai, perkenalkan nama saya Saiful Hidayatul Ma'ani, NIM 141215222, Prodi PGSD Korwil Cikalong, STKIP IMPADA Cirebon. Akan mempresentasikan mata kuliah IPA diajukan untuk memenuhi salah satu tugas UAS Praktikum IPA, yaitu yang berjudul Sistem Pencernaan Manusia. Dosen pengampu Bapak Isna Muhammad Patoni, MPD. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal terdiri dari beberapa organ pencernaan. Alat pencernaan manusia dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan dan organ pencernaan pelengkap. Sedangkan nutrisi adalah elemen yang dibutuhkan untuk proses dan fungsi tubuh. Kebutuhan energi didapatkan dari berbagai nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, air, vitamin, dan mineral. Itu semua dihasilkan dari hasil proses pencernaan pada manusia. Adapun organ-organ saluran pencernaan meliputi 1. Mulut, 2. Esofagus atau kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus atau usus kecil, 5. Usus besar, 6. Rektum, 7. Anus. Sedangkan organ-organ pencernaan pelengkap adalah 1. Mulut, 2. Kelenjar air liur atau ludah, 3. Pankreas, 4. Kantung empedu, dan kelima proses pencernaan pada manusia, atau yang akan saya beri judul yaitu skenario tadi. Secara umum, proses pencernaan terdiri atas dua jenis proses, yaitu proses pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Organ pencernaan manusia. 1. Mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, yaitu tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam taring dan melanjutkan ke dalam kerongkongan dalam kurung esofagus. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi untuk mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat dengan rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam. Air liur berperan penting untuk memecah makanan, melembabkannya, dan membuat makanan lebih mudah untuk ditelan. Air liur juga memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu petialin dan amilase. Gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan. Pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan terdapat katup bernama epiglotis yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. 2. Esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. 3. Lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia, yaitu 1. Menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. 2. Mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. 3. Perlahan-lahan mengosongkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Dalam kurung, zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari 1. Pepsin, yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton. 2. Asam klorida dalam kurung HCl adalah asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan serta mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus.
Sphincter pylorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenus dalam kurung usus 12 jari. Sedangkan besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. 4. Usus halus atau usus kecil. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum adalah usus 12 jari, jejunum yaitu usus kosong, dan ileum yaitu usus penyerapan. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang termasuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu makanan tersebut dicerna dengan bantuan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus sendiri. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Berikut proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. 1. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. 2. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Empedu membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. 3. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut pili. Tonjolan-tonjolan ini meningkatkan luas permukaan usus halus serta besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi lebih maksimal. 5. Usus besar. Usus besar berbentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rectum. Cecum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari cecum ke rectum. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dan usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. 6 dan 7. Rektum dan anus, yaitu sisa usus besar yang telah menjadi feses atau disebut juga tai, kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat sobat merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus atau disebut juga bujur. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses atau juga tai. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Jadi anus itu ialah bujur atau disebut juga kekerot salawet. Adapun organ-organ pencernaan pelengkap yakni 1. Mulut. Dalam rongga mulut terdapat beberapa struktur, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi merupakan struktur utama mulut untuk menyobek lalu menggiling makanan yang dicerna menjadi potongan-potongan kecil yang cocok untuk pencernaan. 2. Kelenjar air liur atau juga lidah. Kelenjar air liur merupakan organ dalam tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan air liur. Air liur tersebut bermanfaat untuk membantu mencerna makanan dan mengandung antibodi yang melindungi mulut dan tenggorokan dari infeksi kuman. 3. Pankreas. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam sehingga tidak melukai dinding usus halus. 4. Kantung empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Hati merupakan organ yang akan menghasilkan empedu. 5. Hati. Begitu pula, hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus.